mungkin orang tua itu tidak aware atau tidak peduli ya. Yang paling utama di sini adalah bagaimana si orang tua itu sadar dulu bahwa gigi punya peranan penting pada tumbuh kembang anak dan dia harus intens ke dokter. Jangan sudah saat rusak, hancur, tidak berfungsi, sakit, maksudnya gigi tidak berfungsi, sakit, baru datang, pasti uangnya banyak. Dan waktu habis juga kan, bolak-balik. Perawatan itu kan bukan sekali datang kayak, oh ke dokter anak, sekali datang, tuntas. Enggak bisa, berkali-kali. Demikian. Penting banget ya, penting banget, pengaruh besar banget terhadap tumbuh kembang anak. Ya. Dan juga malah lebih, kalau misalnya lebih sakit ya lebih banyak yang dikeluarkan ya dok. Ya. Keuangannya, waktunya, energi orang tua. Betul sekali. Anak juga harus izin dari sekolah. Nah jadi ujung-ujungnya tuh apa ya, bisa dikatakan banyak yang terbuang. Waktu, tenaga, uang tuh terbuang. Dan di situ sebenarnya kan kita harusnya mencegah dari dini agar supaya membuat si anak itu berkualitas. Betul gitu. Sekali. Kira-kira nih dokter, untuk sahabat-sahabat Hermina nih, orang tua kira-kira ada gak sih cara untuk mencegah terjadinya karies sejak dini gitu dokter? Baik, kalau singkatnya cara mencegah yang sangat-sangat sederhana, pertama adalah pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Singkat aja, kembali lagi pada basic. Tiap hari kita mandi, sikat gigi, bebersih dan sebagainya, itu pasti sikat gigi ya. Sikat gigi tuh pagi dan malam tuh bener-bener harus kita jalani. Dan tekniknya juga harus bener. Kalau sudah kok mama, tapi yang disikat cuma depannya doang, ya kan banyak anak begitu, di belakang hancur semua. Kembali lagi, seorang ibu yang baik harus menjadi guru di rumah, mendidik anak dengan cara playing and learning. Playing adalah bagaimana kita bermain, kita ajak anak itu bermain. Karena apa? Banyak anak di lapangan sana yang tidak terbiasa sikat gigi sampai ke lidah pun tidak bisa disikat, tumbuh jamur di lidah. Ataupun geraham belakang itu tidak pernah disikat, lubang banyak dan akhirnya tidak bisa berfungsi mengunyah, makan manis terus. Nah, seorang ibu sejak dini, sejak anaknya berapa bulan, ya harus menggunakan sikat gigi bayi untuk membersihkan seluruh rongga mulutnya sejak dini. Sesudah itu learning and playing, belajar sambil bermain, pakai kaca. Nah, mamanya juga pegang sikat gigi, anaknya juga pegang sikat gigi, bermain. Si ibu bisa menyikat gigi anaknya, anaknya bisa menyikat gigi ibunya, sehingga kita menciptakan rasa-rasa yang menyenangkan, happy. Jadi bagi anak itu adalah suatu permainan, bukan pemaksaan. Nah, itu yang kita harapkan untuk melakukan pencegahan itu sikat gigi. Dan yang kedua, hidup pola makan sehat. Nah, artinya apa Bu? Jangan begitu gampang memberikan makanan manis kepada anak. Sekarang kan anak pergi ke minimarket, segala macam dipegang. Nah, anak nangis sedikit dikasih manis-manis. Nah, terus akhirnya bukan apa? Kita menciptakan anak-anak yang tidak berproduktif di kemudian hari. Kenapa saya ngomong tidak berproduktif? Karena satu, kalau kebanyakan manis, anak itu akan diabetes kan. Kemudian diabetes, efek manisnya akan mempengaruhi saraf otak. Dan dia tuh tidak terbentuk dengan maksimal otaknya. Kemudian apa? Kalau sudah banyak manis, dia tidak akan makan sayur dan buah lagi. Nah, akhirnya kita menciptakan anak-anak yang ya gula tinggi di dalam badan, sifat males untuk makan makanan yang sehat dan normal, sifat males untuk ke sekolah karena sakit melulu kan. Nah, akhirnya yang saya tadi katakan, menjadi anak malas dan tidak berproduktif. Mari kita sama-sama mencegah. Nah, seperti itu. Sangat jelas.